Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 8 yang beranggotakan Rifti Tahir Firdausiah dengan NIM 024, saya Nurlailiati dengan 091, dan Jessita Umairo dengan NIM 096. Kami akan mempresentasikan hasil diskusi kami mengenai analisis butir soal pilihan ganda. Saya di next slide. Adapun pokok bahasan dari presentasi kita kali ini, yang pertama itu mengenai mekanisme pelaksanaan, yang kedua jawaban dan nilai peserta didik, yang ketiga analisis tingkat kesukaran soal, yang keempat analisis daya pembeda soal, yang kelima analisis berfungsi tidaknya opsi soal, selanjutnya analisis validitas soal, lalu analisis reliabilitas soal, dan yang terakhir analisis 5 butir soal. Next. Baik, yang pertama mengenai mekanisme pelaksanaan akan disampaikan oleh Saudari Tita. Wadah Tita, dipersilakan. Baik, jadi di sini saya akan menjelaskan mengenai mekanisme pelaksanaan yang kami lakukan pada uji coba sebelumnya. Nah, jadi pengujian soal itu dilaksanakan di sekolah itu MA Al Anwar Mantingan Jepara. Nah, sebelumnya kami sudah mendapatkan izin dari salah satu guru matematika di sekolah dengan nama Bapak Insinyur Sunarto Budi Utomo. Dan merencanakan akan dilaksanakan pada hari Kamis, yaitu tanggal 18 November 2021. Namun, dikarenakan terdapat suatu kendala, pelaksanaan uji soal tersebut diundur dan berhasil dilaksanakan pada tanggal 21 November 2021. Dengan siswa sebanyak 22 siswa yang mengikuti uji soal dengan materi turunan kelas 11 semester genap. Nah, jadi siswa mengerjakan soal yang terdapat pada link Google Formulir yang kami berikan menggunakan komputer sekolah yang telah disediakan oleh sekolah dan dilaksanakan dengan 3 sesi karena komputer di sekolah jumlahnya terbatas. Nah, berikutnya siswa memasukkan nama, kelas, dan juga email. Nah, bagi siswa yang belum memiliki email, dibantu dengan menggunakan email penguji, yaitu email kami. Nah, berikutnya siswa mulai mengerjakan soal-soal turunan tersebut dengan durasi waktu 90 menit. Lalu, nah jika siswa telah selesai mengerjakan soal yang kami berikan, yaitu ada 20 soal, siswa diinstruksikan untuk mensubmit jawabannya. Setelah sesi pertama selesai, lalu bergantian dengan sesi kedua yang mengerjakan, dan begitu pun dengan sesi ketiga dilakukan secara bergantian dengan mekanisme seperti di atas. Berikutnya ada jawaban dan nilai peserta didik. Nah, jadi sebanyak 22 siswa tadi mengikuti uji soal pada mata pelajaran matematika, materi turunan dengan bentuk soal berupa pilihan ganda dengan jumlah soal 20 butir. Nah, setelah uji soal selesai dikerjakan, kemudian kami analisis hasilnya dari 22 siswa yang mengerjakan dan didapatkan hasil sebagai berikut. Nah, datanya seperti ini. Ada 22 siswa dengan mengerjakan, jika mereka menjawab benar pada soal, misalnya di sini ada soal nomor 1 dan dia menjawab benar, maka skornya akan mendapatkan poin 1. Sedangkan jika dia menjawab salah, di sini pada soal nomor 6, contohnya siswa yang pertama ada Lulu ini menjawab salah, maka skornya atau poinnya dia mendapat 0. Nah, setelah itu ada jumlah dari skor yang didapat, ada 13 dan seterusnya. Lalu nilainya demikian. Next. Nah, berikut adalah detail jawaban dari tiap opsi yang mereka berikan. Untuk ini keterangan 1 sama dengan D, maksudnya di nomor 1 ini adalah kunci jawaban yang benar adalah D. Nah, jadi Lulu Fauzia ini menjawab D dan dia benar. Tadi berdasarkan tabel data sebelumnya,
Maka dari itu kita dapat menganalisis yaitu tingkat kesukaran soalnya, daya pembedanya, berfungsi tidaknya opsi, validitasnya, dan juga reliabilitasnya. Nah, yang pertama kami melakukan analisis tingkat kesukaran soal. Nah, tingkat kesukaran soal itu merupakan sebuah peluang untuk menjawab benar suatu soal pada suatu tingkat kemampuan seseorang atau dapat dikatakan untuk mengetahui kategori dari suatu soal termasuk mudah atau sukar. Nah, tingkat kemampuan yang dimaksud adalah kesanggupan atau kemampuan dari peserta didik, dari masing-masing peserta didik untuk menjawab semua persoalan yang diberikan. Bukan dilihat dari sudut pandang seorang guru atau si pembuat soal. Nah, tingkat kesukaran ini dikategorikan berdasarkan 3 tingkatan, yaitu soal yang dikategorikan sukar dengan indeks kesukarannya itu PP ini adalah indeks tingkat kesukaannya itu lebih besar dari sama dengan 0,00 atau kurang dari 0,30, dan berikutnya untuk kategori soal sedang, indeks kesukarannya itu lebih besar dari sama dengan 0,30 dan kurang dari sama dengan 0,70, dan yang terakhir yaitu untuk dikategorikan soal mudah, maka indeks kesukarannya itu lebih besar dari 0,70 dan kurang dari sama dengan 1. Nah, berikutnya untuk analisis daya pembeda akan dijelaskan oleh rekan saya. Silahkan. Baik, terima kasih. Analisis daya pembeda. Next. Nah, daya pembeda soal adalah kemampuan suatu soal untuk membedakan antara siswa yang pandai dengan siswa yang kurang pintar. Pengelompokan antar siswa dikategorikan berdasarkan kelasnya, yaitu mereka akan dikategorikan menjadi kelas atas dan kelas bawah. Nah, berdasarkan hasil analisis daya pembeda, memungkinkan seorang guru untuk merancang kembali metode pengajarannya sehingga dapat meminimalisir ketimpangan tingkatan kelas antar siswa. Nah, daya pembeda lebih dari sama dengan 0,70 dikatakan baik sekali atau digunakan atau dapat digunakan. Untuk daya pembeda lebih dari sama dengan 0,40 dan kurang dari 0,70 itu juga baik digunakan. Dan DP dan daya pembeda lebih dari sama dengan 0,20 dan kurang dari 0,40 dikatakan cukup. Selanjutnya, daya pembedanya jika lebih dari sama dengan 0 dan kurang dari 0,20 dikatakan buruk. Selanjutnya, daya pembeda yang lebih dari yang kurang dari 0 itu dikatakan sangat buruk. Next. Selanjutnya, analisis berfungsi tidaknya opsi soal atau fungsi distraktor. Next. Nah, fungsi distraktor merupakan alternatif jawaban salah pada tes pilihan ganda yang berfungsi sebagai pengecoh. Analisis fungsi distraktor dimaksudkan untuk melihat seberapa efektif suatu distraktor dapat berfungsi dengan baik. Nah, suatu distraktor dikatakan berfungsi dengan baik jika bernilai lebih dari sama dengan 5%. Next. Selanjutnya, analisis validitas soal. Next. Analisis validitas soal menjadi salah satu instrumen penting dalam penyusunan suatu soal agar dapat tercipta soal-soal yang berkualitas dengan pertimbangan-pertimbangan tertentu yang telah dianalisis sebelum maupun setelahnya. Validitas sendiri adalah ketepatan suatu instrumen dalam pengukuran yang dikategorikan berdasarkan kriteria kevalidan. Kriteria kevalidannya yang pertama itu RXC lebih dari 0,80 kurang dari sama dengan 1 itu
validitasnya sangat tinggi atau sangat baik. Selanjutnya, indeks kevalidan lebih dari 0,60 dan kurang dari sama dengan 0,80, validitasnya itu tinggi atau baik. Selanjutnya, indeks kevalidannya yang lebih dari 0,40 dan kurang dari sama dengan 0,60 itu validitasnya sedang atau cukup. Nah, selanjutnya indeks kevalidannya lebih dari 0,20 dan kurang dari sama dengan 0,40, validitasnya itu rendah. Dan untuk indeks kevalidannya itu lebih dari 0 dan kurang dari sama dengan 0,20, validitasnya itu sangat rendah. Dan untuk indeks kevalidannya kurang dari sama dengan 0, validitasnya tidak valid. Next. Nah, untuk analisis reliabilitas soal akan disampaikan oleh rekan saya. Dipersilakan. Baik, terima kasih. Selanjutnya yaitu analisis reliabilitas soal. Bisa di next. Nah, uji reliabilitas soal ini digunakan untuk mengetahui konsistensi alat ukur. Apakah alat pengukur yang digunakan tersebut dapat diandalkan dan tetap konsisten jika pengukurannya tersebut diulang. Dalam perhitungan nilai-nilainya dapat dihitung secara manual dengan rumus sesuai dan mengentri nilainya secara manual. Namun, kelompok kami menggunakan software Microsoft Excel untuk mempermudah dan mempercepat proses hitung. Metode hitung yang digunakan yakni menggunakan pendekatan single, formula Sperman-Brown, model belahan kiri dan kanan. Bisa di next. Selanjutnya itu analisis 5 butir soal. Soal yang pertama untuk nomor, bisa di next. Nah, ini soal yang pertama itu ada dari nomor 1. Dengan soalnya turunan pertama dari Y sama dengan 4X pangkat 3 dikurang 3X pangkat 2 ditambah 6 adalah Y aksen sama dengan, sini untuk jawabannya Y aksen sama dengan 3 dikali 4X pangkat 3 min 1 dikurang 2X dikali 3X pangkat 2 min 1 ditambah dengan 0. Lalu dihasilkan 12X pangkat 2 min 6X. Selanjutnya, nah, untuk soal nomor 1 ini dari kami mengkategorikannya sebagai soal mudah. Dan setelah kami melakukan analisis, memang benar bahwa tingkat kesukaran soal nomor 1 ini mudah, dengan angka indeks kesukarannya sama dengan 1. Dengan 22 siswa menjawab benar, yang artinya semua siswa yang mengikuti tes ini menjawab dengan benar, dengan daya pembeda soal yang sama dengan 0. Soal yang artinya soal tersebut buruk dan perlu diganti. Jumlah yang menjawab benar adalah 22 siswa. Indeks fungsi distraktornya menunjukkan angka 100%, yang berarti opsi A, B, C, dan E belum berfungsi dengan baik karena kurang dari 5%, serta kevalidannya tidak valid. Next slide. Soal selanjutnya yaitu dari nomor 6. Untuk soalnya kurva fx sama dengan x kuadrat ditambah x dikurang 20 menyinggung garis L di titik A 3,8, di mana gradien garis L adalah, dengan jawabannya itu sama dengan 7, yaitu opsi B. Bisa di next slide. Untuk hasil analisisnya, kami mengkategorikannya sebagai soal sukar. Namun setelah kami melakukan analisis, tingkat kesukarannya sedang dengan angka indeks kesukarannya 0,681818182. Dan jumlah siswa menjawab benar adalah 15 dari 22 siswa. Dan daya pembedanya 0,3. Dikatakan
Soal tersebut cukup baik untuk dijadikan soal evaluasi, dan indeks fungsi distraktornya menunjukkan angka 62,8%. Berarti opsi B berfungsi dengan baik karena lebih dari 5%, yakni 27,3%. Sedangkan untuk opsi A, C, 4,5% dan E belum berfungsi dengan baik karena kurang dari 5%. Sedangkan tingkat kevalidannya rendah. Baik, untuk analisis soal selanjutnya akan dibahas oleh rekan saya. Dipersilahkan. Baik, selanjutnya kami menganalisis mencontohkan yaitu nomor 9. Nah, dari soal diketahui garis singgung parabola Y sama dengan 4X dikurangi X kuadrat di titik A 1,3 juga merupakan garis singgung parabola Y sama dengan X kuadrat min 6X ditambah P. Nilai P yang memenuhi adalah, nah, berdasarkan jawabannya adalah A, yaitu 17. Kami mengkategorikan soal tersebut adalah soal yang sulit atau sukar. Namun setelah kami analisis, ternyata soal termasuk dalam kategori tingkat kesukaran yang mudah dengan angka indeks kesukarannya itu 0,909090909. Nah, dari 22 siswa, jumlah siswa yang menjawab benar pada soal nomor 9 ini ada 20 siswa. Dan daya pembedanya itu 0,2. Maka dikatakan cukup baik untuk dijadikan soal evaluasi. Indeks fungsi distraktornya menunjukkan angka 90,9%. Nah, berarti opsi A yang 4,5%, B, C yang 4,5% dan D belum berfungsi dengan baik karena kurang dari 5%. Dan kevalidannya yaitu sedang. Next, akan dijelaskan oleh Iftitah. Silahkan. Baik, soal nomor 11, yaitu titik balik minimum fungsi fx sama dengan 2x pangkat 3 dikurangi 6x kuadrat ditambah 3 adalah, jawabannya itu yang C 2,-5. Next. Nah, untuk analisisnya itu, kita mengkategorikannya soal tersebut itu kategori sedang. Nah, setelah kita analisis, tingkat kesukarannya itu mudah. Angka indeks kesukarannya itu 0,8181818118. Nah, jumlah siswa yang menjawab benar itu 18 dari 22 siswa. Nah, daya pembedanya adalah 0,7, dikatakan baik untuk dijadikan soal evaluasi. Nah, indeks fungsi distraktor menunjukkan angka 81,8%, berarti opsi C 18,2% berfungsi dengan baik karena lebih dari 5%. Sedangkan untuk opsi A, D, dan E belum berfungsi dengan baik karena kurang dari 5%. Nah, tingkat kevalidannya itu tinggi. Next. Selanjutnya nomor 12, soalnya itu nilai minimum fungsi fx sama dengan 2x pangkat 3 dikurangi 9x kuadrat dikurangi 24x ditambah 10 pada interval min 2 sampai 2 adalah, jawabannya itu B min 58. Next. Untuk analisis soal nomor 12 itu kita mengkategorikannya itu sedang, dan untuk tingkat kesukarannya itu sukar. Setelah itu angka indeks kesukaran 0,045454545 dengan siswa yang menjawab benar itu 1 dari 22 siswa. Daya pembedanya itu min 0,8. Dikatakan sangat buruk sehingga soal tersebut perlu diganti. Nah, indeks fungsi distraktor menunjukkan angka 4,5%, berarti opsi B 40,9%, C 22,7%, dan E 27,3%. Berfungsi dengan baik karena lebih dari 5%, sedangkan untuk opsi A 4,5% belum berfungsi dengan baik karena kurang dari 5%. Nah, untuk tingkat kevalidannya itu tidak valid. Next.
Nah, untuk ini akan dijelaskan oleh rekan saya. Dipersilakan. Baik, selanjutnya berdasarkan hasil uji reliabilitas pada soal dengan jumlah 22 peserta didik dan 20 soal, indeks reliabilitas dinyatakan tidak reliable atau tidak stabil. Hal ini sesuai dengan klasifikasi indeks reliabilitas yang menunjukkan R11 kurang dari 0,70 dikatakan tidak reliable dan R11 lebih dari sama dengan 0,7 disebut dengan reliable. Selanjutnya, dan kesimpulan mengenai analisis yang kelompok kami lakukan atau kerjakan di atas, baik analisis tingkat kesukaran, daya pembeda, validitas, maupun reliabilitasnya tidak mengindahkan kejadian-kejadian tertentu. Seperti terdapat peserta didik yang mencontek sehingga bukan murni jawaban dan hasil pemikiran. Dan kemampuan pribadi, terdapat peserta didik yang menjawab asal-asalan tanpa melakukan usaha memecahkan permasalahan pada soal, dan lain sebagainya. Next. Dan saran kami dari analisis kami itu, guru mapel dan pihak sekolah harus lebih memperhatikan lagi terkait cara belajar dan metode belajar yang tepat bagi siswa perempuan maupun laki-laki. Karena di sekolah tersebut berada di lingkungan pesantren, jadi siswa laki-laki dan putri dibedakan. Selanjutnya, baik, itu tadi presentasi dari kelompok kami. Kurang lebihnya kami mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.